Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat milenial Indonesia. Apa kabar pagi ini? Semoga Anda semuanya sehat ya dan Anda penuh berkat serta sukses pada pagi hari ini ya. Mengawali di minggu awal hari ini di hari Senin, saya harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh semangat untuk meraih kesuksesan Anda. Ya, saya ingin menyapa Anda dulu yang pada pagi hari ini join bersama saya dalam sarapan ilmu yang setiap hari saya sampaikan mulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi bersama dengan saya Public Good Indonesia by Fitresi Miryanti ya. Oke, Anda boleh share informasi ini kepada teman-teman Anda karena pagi ini saya akan membahas tentang satu hal penting di dalam Public Good Indonesia yaitu tentang PG Code ya. Oke, silahkan Anda share-share informasi ini dulu. Nanti saya akan memberikan sarapan ilmu Anda dengan apa arti PG Code ya. Semoga Anda semua ini nanti lebih paham apa arti dari PG Code ya. Anda sudah sarapan makanan yang bergizi hari ini dan saya akan menemani Anda dengan sarapan ilmu ya. Jadi setiap hari rubahlah mindset Anda menjadi lebih baik, kemudian tambahkan banyak ilmu untuk menambah wawasan Anda dan juga Anda bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya Anda selalu sehat. Dan jangan lupa terus jumpai saya di setiap hari Senin sampai dengan Jumat di Sarapan Ilmu, karena saya akan membagikan banyak tips-tips praktis maupun informasi-informasi penting tentang Public Good Indonesia. Ya. Oke, saya sapa-sapa dulu ya. Saya sapa-sapa dulu teman-teman saya, rekan-rekan saya share-share informasi ini dulu kepada teman-teman Anda dan juga kepada rekan-rekan Anda ataupun prospek Anda yang ingin mengetahui tentang apa itu arti PG Code ya. Hari ini saya akan bercerita tentang PG Code karena memang banyak sekali untuk Anda semua customer Public Good pasti akan paham ya apa itu arti dari PG Code. Tetapi untuk Anda yang mungkin belum menjadi member Public Good ataupun belum menjadi konsumen dari Public Good, Anda akan merasa asing mendengar kata PG Code ya. Karena memang PG Code itu spesial untuk semua customer-customer yang ada di Public Good ya. Untuk Anda semua yang ingin paham apa itu arti PG Code dan apa manfaatnya ketika Anda memiliki PG Code, nanti akan saya sampaikan kepada Anda semuanya pada pagi hari ini ya. Silakan Anda share dulu informasi ini, tag teman-teman Anda, bagikan kepada teman-teman ataupun saudara keluarga Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Public Code dan apa yang ada di dalam Public Code yang ditawarkan di Public Code ya. Oke. Sekarang saya akan memulai membahas apa itu arti dari PG Code. Ya. Jadi setiap kali Anda menjadi customer baru di Public Code, maka Anda mungkin kata-kata ini akan terasa asing ya di dalam telinga Anda ya, karena apa itu PG Code seperti saya dulu waktu pertama kali bergabung menjadi keluarga Public Good, saya mendapatkan PG Code dari staf Public Good Indonesia. Ya. Saat itu memang staf mengatakan kepada saya, Ibu Resi, ini PG Code Ibu Resi ya. Waktu itu saya sama sekali tidak paham apa itu PG Code, karena memang ini benar-benar suatu istilah ataupun kata yang sangat asing di telinga saya. Tidak pernah saya menjumpai apa arti dari PG Code. Nah, ternyata PG Code saya itu adalah PG
00121475 atau 121475. Nah, apa artinya? Ya, PG code ini sebenarnya adalah nomor akun, ya, nomor akun kita sebagai customer Public Gold, ya. Nomor akun kita sebagai customer Public Gold. Pertama kali Anda join Public Gold, menjadi customer Public Gold, menjadi keluarga besar Public Gold, Anda akan mendapatkan PG code atau nomor akun Anda, ya. Mungkin seperti Anda meregisterkan diri Anda menjadi salah satu nasabah di bank, maka Anda akan mendapatkan nomor rekening. Nah, PG code mempunyai fungsi yang sama, ya. Jadi PG code itu adalah nomor akun Anda menjadi customer Public Gold. Nah, banyak orang tidak paham apa manfaat dan apa arti PG code. Nah, karena PG code saya adalah 00121475, maka saya adalah customer Public Gold yang ke 121.475, ya. Jadi saya adalah customer Public Gold di ke 121.475, ya, 121.000 sekian sekian sekian, ya. Itu tandanya. Jadi ketika Anda memang memiliki PG code 503.303, berarti Anda adalah customer Public Gold ke 503.303. Nah, seperti itu, ya. Jadi PG code ini satu orang hanya memiliki satu PG code, ya. Satu orang hanya memiliki satu PG code. Tidak bisa satu orang memiliki dua PG code, ya. Karena apa? Karena ini adalah menentukan seberapa banyak jumlah customer dari Public Gold, dan 3 tahun yang lalu saya masih di customer ke 121.000 sekian sekian sekian. Dan pada pagi hari ini Anda sudah bisa membuktikan bahwa customer Public Gold sudah lebih dari 503.000 orang, ya. Jadi dalam waktu 3 tahun perkembangan Public Gold ini sangat-sangat cepat di berbagai wilayah negara, ya. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Brunei, di Indonesia, dan bahkan di berbagai negara. Ada beberapa customer Public Gold ada di Thailand, di Vietnam, kemudian di Australia, dan semua negara-negara lainnya, ya. Jadi customer Public Gold itu menyebar dengan PG code-nya masing-masing, ya. Jadi di Indonesia pun juga saya termasuk salah satu customer Public Gold di PG 00121475, ya. Jadi PG code adalah nomor akun Anda di Public Gold. Nah, apa yang menjadi keistimewaan dari Public Gold, ya? Apa yang menjadi keistimewaan dari Public Gold, ya? Yang pertama adalah bahwa PG code ini berlaku seumur hidup, ya, untuk kita, ya. Berlaku akan kita bawa selamanya menjadi akun kita untuk kita bisa manfaatkan PG code ini kepada untuk bisnis ataupun untuk referensi kepada teman-teman Anda, ya. Dan satu PG code ini berlaku di seluruh dunia, ya. Jadi saya bisa menggunakan PG code ini untuk membina bisnis saya, ataupun saya bisa gunakan PG code ini untuk membantu rekan-rekan saya ataupun customer saya untuk bisa lebih mengembangkan bisnisnya dalam Public Gold, ya. Saya sukanya karena memang ini berlaku satu PG code berlaku di seluruh dunia, dan kita bisa gunakan PG code ini untuk masuk ke semua akun yang ada di PG Group atau Public Gold Group, ya. Jadi perlu Anda pahami bahwa Public Gold ini bukan hanya sekedar perusahaan jual beli logam mulia, ya, tetapi Public Gold ini sudah membuka banyak divisi ataupun banyak divisi-divisi yang itu bisa memberikan peluang bisnis untuk Anda. Contohnya, Public Gold itu menjual logam mulia atau emas batangan, ya. Kemudian Public Gold itu juga menjual perak, ya. Kemudian yang ketiga, Public Gold itu juga menjual
perhiasan ya, di mana namanya PG Jewelry ya. Untuk perhiasan-perhiasan Anda yang suka dengan emas perhiasan, Anda bisa beli di PG Jewelry. Kalau Anda lebih suka pada emas logam mulia atau emas batangan, Anda bisa beli di Public Gold ya, untuk Public Gold logam mulia. Anda yang suka menyimpan uang dalam investasi perak, Anda bisa membeli di PG Silver ya. Jadi untuk perak yang Anda beli juga bisa. Nah, ada juga Public Gold juga memiliki Aurora Italia ya. Aurora Italia ini perhiasan yang memang biasa digunakan oleh wanita-wanita berkelas karena di produk-produk Aurora ini terdapat juga batu permata yang dikeluarkan oleh Swarovski ya. Jadi memang ini sangat elegan, menarik dan akan menambah kepercayaan diri Anda ketika Anda memakai Aurora Italia. Itu semua tersedia juga di Public Gold. Kemudian di Public Gold itu juga memiliki PG Mall ya. Public Gold Group juga ada PG Mall ya. PG Mall itu adalah online shop terbaru milik Public Gold yang sudah berdiri sekitar 4 tahun ya mungkin di Malaysia dan saat ini sudah masuk di Indonesia. Ya, di tahun 2021 ini PG Mall sudah masuk di Indonesia. Dan apa istimewanya PG Code Anda? Maka setiap kali Anda sudah memiliki PG Code ini, Anda sudah bisa bertransaksi hanya dengan menggunakan satu PG Code saja. Ya, kalau saya misalnya PG Code saya adalah 121475. Saya bisa masuk website dari Public Gold Indonesia. Saya bisa masuk di website PG Mall Indonesia hanya dengan satu PG Code itu. Jadi inilah salah satu keistimewaan dari PG Code ya. Kemudian saya juga akan memberikan manfaatnya. Jadi PG Code ini akan menjadi satu identitas diri Anda ya. Identitas diri Anda. Jadi jangan sampai Anda sebagai customer Public Gold melupakan atau lupa dengan PG Code Anda ya, karena Anda akan rugi sekali ya. Rugi sekali ketika Anda tidak paham apa manfaat dari PG Code karena ini adalah sebagai identitas saya ya. Yang selanjutnya adalah kita bisa mempromosikan Public Gold hanya dengan menggunakan PG Code. Bagaimana contohnya ya? Contohnya adalah ketika Anda ingin mengajak keluarga Anda yang tinggalnya berbeda kota dengan Anda, ya. Anda misalnya tinggal di Jogja ataupun di Jakarta, kemudian Anda ingin mengenalkan Public Gold kepada saudara Anda atau teman Anda yang ada di Kalimantan ataupun Sulawesi ataupun di Sumatera. Nah, terkadang banyak orang-orang yang sudah membina bisnis Public Gold ini tidak paham bagaimana cara mengajak karena mereka selalu beralasan tidak satu kota, tidak pernah berkomunikasi, berbeda pulau, berbeda negara dan sebagai banyak sekali alasan-alasan yang membuat mereka sebenarnya seandainya mereka paham manfaat PG Code ini, dia bisa mengembangkan bisnisnya di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia hanya menggunakan PG Code. Bagaimana caranya? Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk bergabung dengan Public Gold. Anda hanya tinggal mengenalkan, bisa mendaftarkan register Public Gold melalui website. Ya, nanti di sana akan ada form ketika rekan Anda atau keluarga Anda yang berada jauh di luar kota, Anda hanya mereferensikan di website dari Public Gold ya, www.publicgold.co.id dan nanti keluarga Anda itu yang ingin bergabung dengan Public Gold itu tinggal mengisi form yang ada di sana untuk register menjadi customer baru dan nanti akan ada form yang bertuliskan introducer. Siapa nama introducernya? Nah, inilah saat yang tepat Anda bisa memberitahu keluarga Anda. Ya, nanti contohnya ini saya memiliki keluarga di Kalimantan. Kemudian saya ingin mengajak mereka semua menjadi penyimpan emas ya ataupun bergabung menjadi keluarga PG Group. Saya tinggal memberikan nanti form akan diisi dengan introducer Pit Resi Merianti PG 00121475. Nah,
Nanti ketika saudara saya atau teman saya yang berada di Kalimantan ini ingin mendaftarkan diri menjadi seorang customer ataupun menjadi seorang dealer ataupun classic customer dan sebagainya, dia hanya tinggal mengisi form itu dengan nama introducer Fitresi Merianti dengan PG 00 PG code-nya ya, PG code-nya 00121475 dan secara otomatis ketika proses ini diproses di sistem, secara otomatis teman saya atau keluarga saya yang mendaftar melalui website itu akan menjadi customer saya. Jadi semudah itu kita menggunakan manfaat dari PG Code ya. Dan yang kedua ini adalah PG Code ini bisa kita gunakan untuk promosi ya. Jadi contoh nih, dulu sebelum COVID-19 ini, Public Good Indonesia selalu mengadakan seminar offline ya di berbagai kota, di Banjarmasin, di Medan, Palembang, Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Solo, Surabaya, dan berbagai kota-kota lainnya. Nah, inilah saat yang tepat ketika Anda memiliki teman ataupun saudara yang berada di dalam yang tinggal di kota yang dikunjungi oleh seminar offline dari Public Good, saatnya Anda mempromosikan Public Good untuk mengajak mereka semua datang dalam seminar offline ya, dalam seminar offline yang dilaksanakan oleh Public Good. Nah, ketika contohnya saya ini sekarang tinggal di kota Klaten ya, saya ingin mengajak teman saya yang ada di Bandung untuk datang seminar ya, tinggal saya WhatsApp pribadi kepada dia untuk datang di seminar offline di Public Good Indonesia di Kota Bandung ya. Nanti saat teman saya ini datang dalam seminar itu, maka mereka akan mengisi form. Dari mana dia tahu informasi seminar ini? Siapakah introdusernya? Berapakah PG code dari introdusernya? Nanti teman saya ini hanya tinggal mengisi introducer atau yang mengundang dia dalam seminar itu adalah Fitresi Merianti dan PG code-nya PG 00121475. Dan ketika teman saya itu di sana tertarik menjadi keluarga besar Public Good, dia meregisterkan dirinya melalui seminar offline yang ada di Kota Bandung, maka secara otomatis by system dia akan menjadi customer saya. Nah, itulah mudahnya mengapa Public Good ini memberikan satu PG code hanya untuk satu customer ya, untuk mempermudah langkah-langkah kita untuk mengembangkan bisnis dimanapun kita berada, meskipun kita jauh letaknya dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita dari tempat kita tinggal. Jadi itulah manfaatnya. Jadi kita bisa mempromosikan Public Good dimanapun Anda berada, kepada siapapun, teman, saudara, keluarga, ataupun prospek Anda di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan PG Code itu dengan mereferensikan. Saya memiliki sebuah akun Facebook, Instagram, kemudian ada juga website, ada juga akun TikTok, ada juga akun yang lain, di mana ketika saya membuat status atau saya membuat copywriting tentang Public Good, maka di akhir copywriting saya biasanya saya cantumkan bila Anda ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang Public Good, Anda bisa menghubungi saya, Fitresi Merianti, dengan nomor WhatsApp 0857893500, PG Code 00121475. Ya. Jadi ketika seseorang ini membaca status saya, membaca story saya tentang emas, Public Good, tentang PG Mall, kemudian tentang PG Jewelry ataupun Aurora Italia, semua yang disediakan oleh PG Group ini, maka saya akan menggunakan PG Code saya dalam semua status saya. Ya, supaya apa? Ketika teman saya ini hanya memasukkan PG Code saya,
mereka misalnya lupa ini nama akun saya apa gitu ya, mereka hanya memasukkan PG code saya, itu sudah bisa muncul nanti namanya adalah introducernya adalah Fitresi Merianti. Jadi sesimpel itu sebenarnya penggunaan PG code, tetapi banyak masyarakat yang tidak paham ya, ataupun customer public code itu melupakan apa manfaat, apa arti dari PG code ya. Kadang mereka sudah melupakan. Ketika saya tanya, Bu Resi, saya mau bertanya tentang berapa harga emas pada hari ini, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya harga emas pun bisa Anda cek melalui handphone Anda ya, melalui website dari Public Code www.publiccode.co.id. Jadi Anda bisa melihat harga, Anda bisa masuk di dalam akun Anda, karena ketika Anda sudah masuk ke dalam website dari Public Code, ketika Anda sudah memiliki PG code, Anda bisa masuk untuk cek ya saldo Anda, saldo tabungan emas berapa, kemudian Anda sudah berkembang, bisnis Anda sudah berkembang, berapakah jumlah frontline Anda, berapakah jumlah empire Anda, berapakah jumlah bonus Anda, berapakah jumlah pencapaian Anda pada bulan ini, hari ini, dan sebagainya. Hanya dengan menggunakan satu PG code, Anda sudah bisa melihat semua informasi-informasi penting dan terbaru yang disampaikan oleh Public Code. Jadi, saya rasa Anda sebagai customer Public Code ataupun calon customer dari Public Code harus mengingat PG code Anda masing-masing. Karena apa? Kalau Anda terlupakan PG code Anda, maka Anda akan kehilangan prospek Anda. Ya, Anda akan kehilangan prospek Anda. Karena apa? Meskipun Anda tidak mengenal prospek Anda, contoh nih Anda bergabung dalam berbagai macam grup-grup di dalam akun Facebook Anda. Nah, di situ Anda bisa menyampaikan, ayo join Public Code, jadilah penyimpan emas yang baik, persiapkan memiliki emas untuk persiapan masa depan Anda. Anda bisa menghubungi saya, Resi, tapi Anda tidak menyantumkan nomor handphone, Anda tidak mencantumkan PG code. Maka ketika orang yang membaca postingan Anda itu dan dia klik Public Code, maka secara otomatis dia akan menjadi customer dari Public Code dan dia berada di bawah introducer Public Code sendiri ya. Jadi meskipun Anda sudah memberikan banyak share info, tapi Anda melupakan PG code Anda melupakan nomor handphone Anda dan nomor kontak Anda, maka secara otomatis bila seseorang itu meregisterkan dirinya tanpa mengetahui siapa introducernya, tanpa mengetahui berapa PG code introducernya, maka dia akan secara otomatis terregister menjadi customer dari Public Code di bawah introducer Public Code sendiri ya. Itulah kenapa saya sangat menikmati sekali membina bisnis di dalam Public Code, karena saya rasa ini bisnis yang paling mudah saya jalankan dibandingkan dengan bisnis-bisnis Public Code daripada bisnis-bisnis lainnya yang sudah saya ikuti selama ini ya. Jadi sepanjang saya bekerja dan membina bisnis, saya sudah banyak sekali mengikuti bisnis-bisnis yang saat ini masih ada, tetapi hanya Public Code saya merasakan ini bisnis yang paling simple ya, karena memang ini bukan tugas kita, hanya kita ajak teman kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita untuk menjadi seorang penyimpan emas dan bisa mendapatkan passive income ataupun komisi dari semua platform-platform dari Public Code yang memiliki banyak divisi ya, karena divisi tadi ya banyak ya, ada Aurora Italia, ada PG Jewelry, ada PG Mall, ada Public Code sendiri. Jadi setiap customer dari Public Code ini bisa membina bisnis dari semua divisi yang disediakan oleh Public Code. Jadi apalagi yang saya suka ketika saya membina bisnis bersama Public Code adalah di Public Code ini bukan perusahaan yang MLM ya, karena memang MLM itu sebenarnya bukan sebuah hal yang buruk sebenarnya ya. Cuman banyak orang yang kecewa dengan MLM ya.
Atau mungkin sebenarnya ketidaktahuan itulah ilmu yang terpenting. Ketika Anda saat ini ada banyak MLM di Indonesia yang beredar di Indonesia dan itu juga bagus, mempunyai kredibilitas yang bagus ya. Tetapi biasanya ada juga karena mereka tidak paham sistem, mereka tidak paham bagaimana cara menjalankan itu, akhirnya mereka kecewa dan mereka tidak suka gitu ya, tidak suka. Tapi sebenarnya menurut saya semua bisnis, apapun bisnis Anda, itu semuanya yang terpenting adalah Anda paham ilmunya. Ya, ketika Anda ingin belajar tentang bisnis properti, ya, Anda harus belajar tentang ilmu-ilmu properti. Baca buku-buku tentang properti, apa yang menjadi manfaat dan apa yang menjadi kekurangan dari berbisnis properti. Itu Anda harus paham. Supaya apa? Ketika Anda mengalami kendala, ketika Anda mempunyai kendala dalam menjalankan bisnis Anda bisa memiliki solusi dengan ilmu Anda yang bagus, ya. Jadi maha guru saya Tuan Syukor Hasim, di guru keuangan saya, selalu mengajarkan kepada saya, juga mentor saya pun Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor saya di Public Good dan maha guru saya di Public Good ini, selalu menyarankan kepada kita untuk membaca buku yang mendukung bisnis kita. Contoh, ketika saya ingin mendalami bisnis Public Good tentang emas dan keuangan, maka saya harus banyak-banyak membaca buku tentang edukasi emas, minimal 5 buku. Semakin banyak buku yang Anda baca tentang ilmu emas, maka akan semakin banyak informasi-informasi penting yang Anda pahami, dan ini adalah sebagai modal Anda untuk membina bisnis. Ya. Banyak teman-teman saya yang membina bisnis atau join bisnis itu hanya ikut-ikutan orang lain, hanya ikut-ikutan teman ya. Dan ketika bisnis itu akhirnya sekarang sudah lenyap dari dunia perbisnisan, itu akhirnya mereka menyalahkan bisnis. Ya, bukan menyalahkan diri sendiri karena tanpa ilmu ya. Jadi sebenarnya tidak ada aset keuangan yang sempurna. Emas pun juga memiliki kelemahan atau kekurangan, juga memiliki kelebihan. Anda bisa simak apa yang menjadi kelebihan emas dan apa yang menjadi kekurangan emas di live sarapan ilmu saya di minggu lalu ya. Saya mengupas mengenai apa yang menjadi kelebihan emas dan apa yang menjadi kekurangan emas. Jadi tidak ada aset keuangan manapun yang sempurna. Anda ingin belajar tentang properti, properti pun juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Anda ingin belajar tentang saham, Anda juga perlu mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Dan semuanya, Anda ingin menyimpan uang dalam deposito dan sebagainya, itu pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting, Anda bisa memahami semuanya di dalam ilmu-ilmu yang memang Anda fokus. Seperti saya ini lebih fokus kepada edukasi emas kepada masyarakat. Jadi saya memang fokus ingin membina masyarakat pemahaman tentang emas yang mungkin selama ini salah ya, yang beredar di masyarakat itu pemahaman masyarakat terhadap emas itu sangat minim. Makanya saya berkomitmen untuk membagikan informasi ilmu ini kepada Anda semua melalui sarapan ilmu yang saya bagikan setiap Senin sampai dengan hari Jumat setiap jam 9 pagi ya. Jadi inilah komitmen saya tentang edukasi emas kepada masyarakat Indonesia. Semoga suatu hari live ini ketika Anda mungkin belum sempat join langsung dalam Zoom ini, Anda bisa melihat recording dari live saya sebelum-sebelumnya. Anda bisa simak apa yang menjadi topik-topik di dalam sarapan ilmu yang saya bagikan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Kemudian kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh ketik di kolom komentar ya. Anda bisa ketik di kolom komentar apa yang menjadi ketidakpahaman Anda di dalam membina bisnis ya, ataupun Anda ingin tahu banyak tentang Public Good, Anda bisa
bertanya kepada saya saat ini, saya akan jawab ya semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke. Saya juga akan bercerita mengapa saya membina bisnis Pabriko tadi ya, bahwa ini bukan bisnis MLM ya. Pabriko itu customer base ya. Tugas saya sebagai seorang dealer, banyak orang salah persepsi ya. Kalau saya ini dealer pabrik gold, mereka berpikir saya ini punya emas yang sangat banyak. Kalau orang Indonesia mengatakan juragan gitu ya. Tapi sebenarnya itulah mindset yang salah, pemikiran atau pandangan yang salah ya. Seorang dealer pabrik gold adalah tim edukasi yang menyampaikan kepada Anda apa manfaat emas, apa yang menjadi kelebihan emas, apa tujuan seseorang itu menyimpan emas. Semua dealer pabrik gold akan membantu Anda bagaimana cara mudah menyimpan emas dengan baik. Jadi sebagai dealer pabrik gold, saya tidak sediakan stok banyak untuk Anda ya. Sebagai dealer pabrik gold, saya juga tidak mempunyai toko ya, tidak mempunyai toko. Sebagai dealer pabrik gold, saya juga tidak membayar staf untuk mengelola bisnis saya ya, karena ini saya adalah seorang PGBO. Apa itu PGBO? PGBO adalah Public Gold Business Owner ya. Jadi saya adalah seorang pemilik bisnis Public Gold, tetapi saya tidak perlu menyediakan barang, tidak perlu membayar staf, dan saya juga tidak perlu menyewa toko ataupun ruko untuk saya menjalankan bisnis ini ya. Tugas saya sebagai dealer hanya ingin memberikan edukasi manfaat menyimpan emas untuk Anda di masa depan. Ya, siapa yang untung? Anda sendiri. Ya, seberapa banyak jumlah simpanan emas Anda, itulah kekayaan Anda. Ya, jadi ketika Anda membeli emas, bukan saya yang untung, Anda sendiri yang untung. Ya, karena emas itu bisa Anda jual, bisa Anda gadaikan ketika Anda membutuhkan darurat keuangan ya. Seperti testimoni yang sering saya jumpai di grup-grup emas yang saya buat di dalam WhatsApp ya. Banyak orang yang menyesal kenapa terlambat menyimpan emas ya. Ternyata ketika dulu harga emas masih di harga 680-an ribu, mereka hanya simpan satu emas, 1 gram emas saja. Sampai hari ini jumlah emasnya ya hanya 1 gram. Ya, berbeda ketika dulu mereka paham, oh manfaatnya simpan emas dengan konsistensi simpan 1 gram 1 bulan ini ternyata bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya, untuk pribadinya sendiri ketika mereka membutuhkan dana darurat. Emas itu bisa dijual ataupun digadaikan. Nah, itulah kenapa tugas dari dealer public good itu memberikan edukasi ya. Jadi Anda jangan salah persepsi bahwa seorang dealer public good itu harus sedia stok yang banyak. Semua produk-produk yang Anda beli, Anda akan bertransaksi langsung pada public good ya. Dan siapakah yang melayani Anda adalah staf public good. Ya, tugas saya hanya membantu Anda, mengajarkan Anda secara mandiri untuk bagaimana cara membeli emas, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara meregisterkan dirinya menjadi seorang member public good, bagaimana caranya menyimpan emas dengan baik, dan tugas saya adalah memberikan tips praktisnya ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika saya menawarkan menyimpan emas untuk Anda, itu saya jualan emas gitu ya. Saya hanya ingin membukakan mindset Anda, apa yang menjadi manfaat emas. Karena apa? Semua ini terjadi dalam diri saya secara pribadi. Ya, pengalaman saya adalah saya sejak kecil, saya akan bercerita ya. Saya sejak kecil memang tidak pernah menyukai emas, ya, karena saya ini memang cenderung tomboy, ya. Kakak-kakak saya kebanyakan laki-laki dan saya sejak kecil selalu bermain dengan kakak-kakak saya yang laki-laki. Saya memang memiliki kakak perempuan, tetapi memang jarak usianya lebih dari 10 tahun. Itulah mengapa sejak kecil saya bermain dengan kakak-kakak saya yang laki-laki. Nah, ibu saya itu memang penyuka emas ya. Ibu saya adalah penyimpan emas yang kukuh.
Karena saya tahu sekali ibu saya memiliki simpanan emas yang cukup banyak, selalu disimpan dalam kaleng roti ya, kaleng roti, dan di situ setiap kali ya, ada hari libur ibu selalu membuka kaleng itu, dan disitulah banyak sekali emas-emas perhiasan. Nah, mungkin sebagai naluri seorang ibu, dia memiliki anak perempuan ya, kepinginnya saya pun memakai aksesoris ya, seperti kalung, gelang, cincin, dan sebagainya, anting, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Setiap kali ibu saya memberikan saya anting, ataupun cincin, ataupun kalung, selalu cepat lenyap ya. Entah itu hilang, entah itu patah, entah itu rusak, dan sebagainya. Tidak pernah awet. Ketika ibu saya memberikan anting kepada saya, akhirnya anting itu hilang satu, patah, hilang, dan semuanya. Sampai berkali-kali ibu saya ini mungkin lama-lama mungkin pasrah ya. Ini anak memang cenderung tomboy dan tidak suka pakai emas. Mungkin saya tidak terlalu peduli entah hilang di mana. Mungkin saya karena bermain jauh dari rumah dan sebagainya, akhirnya anting yang saya pakai selalu patah, hilang, dan sebagainya. Dan itulah yang mengakibatkan saya memang tidak suka emas ya. Dan saya tidak paham apa manfaat emas. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan diri saya menjadi lebih besar, dan saya usia remaja, saya terpaksa menggunakan anting karena saya banyak beraktivitas di dunia seni ya. Jadi saya memang terpaksa menggunakan anting, dan saat itu lubang telinga saya untuk anting ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Jadi terpaksa saya harus orang bilang ditindik ya, ditindik ulang untuk bisa menggunakan anting. Dan ibu saya pernah berpesan bahwa emas itu bisa ditangisi gitu ya, bisa ditangisi gitu ya. Saya waktu itu tidak paham apa ini maksud ibu saya. Ternyata pemahaman ini saya pahami ketika saya sudah berkeluarga dan memiliki anak. Ya. Saat itu, di saat anak saya usianya masih SMA ya, di mana anak saya harus sekolah di luar kota dengan biaya yang cukup mahal ya dibandingkan saya pendidikan di kota Klaten ya, waktu itu masih terjangkau lah. Tetapi ketika dia belajar di kota lain, saya harus ada biaya kos, kemudian biaya uang gedung, biaya makan, dan sebagainya, sampai dengan biaya transportasi dia yang cukup besar. Disitulah saya pernah mengalami bagaimana kesulitan membayar sekolah, membayar uang gedung, dan sebagainya. Ya. Mungkin penghasilan saya saat itu belum terlalu banyak. Nah, saat itulah saya kembali teringat dengan pesan ibu saya bahwa emas itu bisa ditangisi ya, bisa ditangisi ya. Memang untuk berkeluh kesah, kita tidak mungkin nih pinjam uang ke sana kemari hanya untuk pendidikan anak, karena memang pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua ya. Saya teringat bahwa saya memiliki emas peninggalan ibu saya. Nah, di saat itulah saya bisa menjual emas peninggalan ibu saya untuk saya pakai untuk membiayai uang gedung yang saat itu cukup besar menurut saya ya. Sejak itulah saya menjadi seorang yang bisa mesra dengan emas ya. Saya lebih mesra dengan emas. Jadi setiap kali saya memiliki uang, saya coba untuk membelikan anting, membelikan cincin, dan sebagainya untuk simpanan ketika ini dalam keadaan darurat keuangan. Itulah saya simpan. Nah, begitu saya bertemu dengan public gold, mindset saya kembali berubah ya. Karena apa? Ya itulah, kaum wanita hanya tahu manfaat emas itu hanyalah emas perhiasan, di mana saya paham bahwa ternyata ada banyak sekali perbedaan spesifik antara emas perhiasan dengan emas logam mulia ya. Itulah pengalaman kenapa saya akhirnya mulai belajar menyimpan emas logam mulia. Selain menyimpan emas perhiasan, saya juga belajar menyimpan emas logam mulia. Nah, setelah saya bergabung dengan Public Gold, maka saya juga akhirnya menambah
wawasan saya dengan mengikuti seminar. Kemudian saya juga mengikuti selain seminar saya juga ikut pelatihan-pelatihan, training-training yang dilaksanakan di Public Good, dan saya akhirnya bisa menjadi seorang penyimpan emas yang kukuh dengan menjadi seorang dealer dan mengembangkan diri saya dalam banyak aspek kehidupan. Dan akhirnya sekarang saya sudah memfokuskan diri saya membina bisnis di dalam Public Good, ya, karena memang ini platform yang sangat luar biasa, manfaatnya juga sangat luar biasa, dan menjalankannya cukup simple, ya. Jadi setengah jam ini tadi saya bercerita tentang PG Code, ya. Jadi kalau Anda yang ketinggalan join, ya, saya ingin menyapa juga. Oh, ada Ibu Dian Rini. Halo Ibu Dian, apa kabar? Semangat terus ya, simpan emasnya. Semangat terus join di seminar Public Good. Semangat terus join di sarapan ilmu yang akan saya bagikan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, ya, di jam 9 pagi, ya, menemani sarapan Anda, ya. Jadi itu tadi mengapa saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang makna PG Code. Karena seorang customer Public Good pun tidak tahu bagaimana caranya memanfaatkan PG Code ini menjadi satu lahan cara kita berbisnis secara lebih mudah, ya. Jadi tidak ada lagi alasan jarak, ya. Jarak semua bisa ditempuh hanya dengan online, ya. Mungkin saya saat ini live dari kota Klaten, tetapi ada teman saudara saya yang menyimak dari berbagai kota ataupun berbagai pulau ataupun di berbagai belahan dunia, ya. Jadi bisa disimak dimanapun juga. Dan Anda bisa menggunakan PG Code Anda untuk mereferensikan diri Anda, untuk mengajak teman-teman Anda menjalankan bisnis Public Good ataupun hanya sebagai penyimpan emas yang baik, ya. Jadi esok pagi saya akan menyapa Anda kembali di live saya di Sarapan Ilmu, ya. Dan saya secara pribadi mengucapkan untuk sahabat saya, untuk sahabat muslim saya, untuk teman-teman keluarga saya yang sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa, ya. Selamat mempersiapkan ibadah puasa Anda. Semoga ibadah Anda lancar hingga hari kemenangan tiba, ya. Diberikan kesehatan selalu dalam menjalankan ibadah puasa Anda, dan terus berbuat baik untuk orang lain, jangan lupakan sedekah, dan tetap beribadah dengan cara masing-masing dengan yang terbaik, ya. Jadi ini adalah bulan ini adalah bulan yang penuh berkat untuk Anda, manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Oke, saya ingin menyudahi acara sarapan ilmu setiap pagi yang selalu saya bagikan kepada Anda. Esok saya akan memberikan topik-topik lain, ya. Dan Anda bisa mengajak teman, saudara, ataupun prospek Anda untuk bisa bergabung di sarapan ilmu. Anda bisa tanyakan langsung kepada saya tentang emas dan Public Good dan semua platform bisnis yang ada di dalam PG Group, ya. Saya ingin menyampaikan selamat siang, ya. Ini sudah siang, ya, sudah hampir setengah jam 10. Saya mengucapkan selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Senin yang sangat cerah ini, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, ya, dan sampaikan salam sayang saya kepada semua keluarga Anda tercinta. Dan sampai jumpa lagi di esok pagi jam 9 tepat. Saya akan membahas topik-topik lainnya. Oke? Selamat siang. Dadah.